Halo, selamat sore, siang, malam. Apapun yang kalian tonton di jam berapapun kalian tonton, selamat datang di Podcast Terus. Podcast di mana temanya ada terus Ya, menerus. pokoknya podcast kita itu update terus. Ada terus tentang hal-hal yang mungkin happening. Iya, gimana nih? Hari ini kayaknya mendung ya? Mendung. Iya. Ini cuaca emang akhir-akhir ini memang hujan mulu. Iya. Mendung, jadi buat teman-teman stay health ya. Ya, jaga kesehatan karena cuaca kali ini kayaknya lagi naik turun nih. Naik Karena turun. panas banget. Kalau hujan bener-bener hujan mulu. Gitu. Iya, hujan-hujan banget. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa nih? Sam? Iya, berhubung maksudnya akhir-akhir ini tuh banyak sekali hal yang sebenarnya ini harus kita bahas untuk edukasi. Mm-mm. Nah itu kadang tuh masih jadi tabu sama. Iya. Itu salah satunya adalah buying, bullying. Beli dong. Beli ya, bullying. Bully ya, Bully, oke. iya. Tapi ngomong-ngomong bully nih, bully itu kan satu tindakan mempersekusi orang. Betul. Verbal atau non verbal, Non-verbal, gitu ya iya. kan. Tapi lu sendiri pernah nggak sih apa kayak kena bully atau jadi korban bullying atau malah lu pelakunya? Jujur pernah gue sama. Iya. Jadi dulu kan gue ini kan hidup di Jakarta. Mm-mm. Terus hidup di Jakarta, terus SD kelas 3 itu gue balik ke kampung, di mana kampung gue tuh di Jogja. Oke. Nah di situ ada gap tuh dari di Jakarta terus ke Jogja, terus Jogja kan bahasanya bahasa sendiri kan, pasti Iya. pakai bahasa. Aksennya. Iya, aksennya pakai bahasa daerah. Nah di situ kan gue sebagai orang yang baru masuk ke lingkungan itu sedikit kaget gitu kan, sedikit belum bisa beradaptasi. Nah di situ mungkin teman-teman SD gua dulu, halo teman-teman SD gua, dulu gua ingat banget kelas 3 SD itu gua baru banget masuk di SD itu karena gua mau nggak mau tetap harus melanjutkan sekolah kan. Oke. Di kelas 3 SD itu. Nah, akhirnya gua pindah yang tadinya di SD Jakarta terus gua pindah ke Jogja. Nah di situ tuh mungkin teman-teman gua pada saat itu ngerasanya kayak siapa nih anak otak nih. Terus diajak ngomong nggak bisa gitu. Iya, Padahal kan bukan masalah nggak bisa, belum ngerti gitu. Iya. Oke. Nah itu jadinya kadang gua kalau main gak diajak, gua ngajak main gak direspon. Nah itu menurut gua salah satu kok gua gini amat ya. Itu gua dulu tuh. Gua mikirnya kayak anjir gua nggak punya temen nih di sini. Temen gitu. Iya. Parah banget gitu, gua dikucilkan lah ibaratnya. Iya. Ya mungkin itu salah satu bullying yang ada di SD tanpa kita sadari ya. Tanpa Ya. disadari. Dan Iya. kayaknya itu tuh kayak malah hal yang normal gitu. Semua kayak Iya. di SD tuh kayak menurut gua ya emang kayak malah jadi fase gitu. Fase Betul. ceng-cengan bokap. Iya, ceng-cengan bokap. Lu pernah ya. nggak kayak gitu? Kalau gua sih, kalau ceng-cengan bokap itu ya mungkin pernah gitu ya. Iya. Cuman mungkin ada target yang nama bokapnya lucu gitu kan. Contohnya. Ya contohnya kan kayak, weh, Darso gitu ya kan. Atau kalau Budi biasa gitu kan. Mungkin kalau nama bokapnya keren nggak bakal dicengin. Gue Kayak- Steven. Ya Steven itu nggak Kurang. Tapi kalau misalkan ya sorry itu saya gitu kan. Gue Darso atau Jamal gitu ya kan. Tapi bokap lu dulu pernah jadi bancengan gitu? Bokap gua enggak sih. Enggak ya? Bokap lu katanya namanya ini ya, Lebert ya? Enggak. Karena bokap gue itu namanya Mustaqim gitu ya kan. Panjang, Itu terlalu panjang. susah. Terlalu panjang. Pakai Q lagi. Iya, pakai Q gitu. Enggak, tapi kita nggak bahas mustaqim. Kita Nggak. bahas di sini bahas tentang bully Iya, bully yang bully. ada di Indonesia ini Iya. ternyata udah makin mengkhawatirkan dia. Betul. Karena terakhir ini kalau nggak salah gue baru baca di media sosial ya. Ada satu kasus bullying Iya. yang dimana bullying itu mengakibatkan orang di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur. Jadi ini malah kejadiannya di tempat yang kita nggak duga, Di mana tuh ya? di pesantren. Oh, pesantren. Iya. Oh, gue tahu tuh yang yang sampai kemaluannya bengkak itu ya. Yes, bener. Kan kalau kita Iya. itu membayangkan pesantren itu anak-anak kita jadi alim. alim, Iya. jadi baik segala macam. Tapi ini malah sebaliknya. Jadi Jadi ini korban bully. bikin bukan statement ya, bikin persepsi orang tentang pesantren itu nggak baik. Iya. Kayak, Iya, benar. Iya, maaf kata ya, Kak. Mungkin udah rahasia umum gitu kalau di pesantren itu ada senioritas segala macam. Iya. Tapi ini gue baru denger yang sampai kayak gini. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi kalau yang gue baca di pesantren itu, jadi ada anak 12 tahun, laki-laki 12 tahun. 12 tahun dibully sama kakak seniornya yang udah alumni. Tapi ini Iya. bukan alumni SMP, justru ini udah alumni SMA. Berarti kan anak kecil satu orang
dibantai sama dua dua orang itu. Dan kalau misalnya alumni SMA itu kan taruh yang paling alumni itu baru alumni setahun dah itu Iya, kan 18 udah tahun 19 tahun Iya. kan, iya udah seumur segitu gitu. gila itu dari range umur aja kalah Iya, iya. ya kan kan bukan Raden Kian Santang yang kecil tapi Bukan Ken Arok gitu kan. iya benar. Nah, tapi di situ gua ngeliatnya ya, kayak gimana sih anak yang udah dititipin di pondok pesantren Dengan tapi harapan dengan harapan dia bisa ngaji segala macam, akhlaknya bagus, ketemu senior yang kayak gitu. Nah, dan fun fact-nya adalah si pondok pesantren ini Iya. ternyata Iya. udah nutupin kasus ini duluan. Oh. Jadi si santri ini pernah dibully dulu nih. Sebelumnya udah pernah dibully tuh sama dua orang itu. Mungkin entah ada yang lebihnya, nggak mungkin. Jadi ini bukan yang sampai Bukan yang pertama viral kali. ini itu bukan yang pertama kali Bukan nih. yang pertama kali. Udah dari beberapa Yes. lama kejadian gitu. Yes, jadi mungkin sebelum ini tuh pernah gitu kan, Iya. pernah dibully. Nah, tapi pihak pondok pesantrennya malah nyuruh dibungkam si anaknya. Jadi ditutup-tutupin katanya, ibarat kata kalau misalkan gua punya pondok pesantren Iya. ini lu korban. Iya. Udah lu nggak usah ngomong sama orang tua lu gitu ya kan. Nah, dipilihlah jalur damai, mungkin dimediasi antara korban dan pelaku. Iya. Padahal Tanpa sepengetahuan balik lagi orang tua si korban Iya. ya. Nah, tapi setelah kasus kedua ini katanya si anak ini nelpon orang tuanya, anaknya langsung gitu. Jadi minta dijemput atau minta dijenguk lah. Saking takutnya. Iya, dan itu anak itu udah terbaring di UKS pondok Iya. pesantren. Dan ternyata itu kemaluannya bengkak. Nah, katanya dia itu dianiaya lah sama Si alumni itu tadi. alumni itu tadi, mungkin Pondok pengurus pesantren itu. pondok pesantrennya kali ya. Iya, iya. Tapi katanya sampai diinjek perutnya, tangannya ditarik, sampai mungkin kemaluannya diinjek Injek atau diapain, kita diapain. nggak ngerti gitu kan, sampai bengkak. Kita bayangin anak kita misalkan Iya. masukin pesantren dengan harapan jadi baik segala Jadi macam. baik, jadi santri yang Malah jadi santun, begitu, ya kan? malah jadi nggak Iya, kebayang sih jadi, dia. nggak ya kebayang. mungkin orang-orang ini mungkin oknum. Cuma Oknum, benar. kita nggak tahu oknumnya itu sebanyak apa kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau tanggapan gue ya ini bikin orang jadi males gitu masukin anaknya ke pesantren ya nggak sih? Iya, iya. Ya gini ya, maksudnya kan stigma yang kita terima soal pesantren itu balik lagi yang kita bicara di awal tadi ya. Betul. Pesantren itu dengan harapan namanya anak kita titipkan kan. Iya. Dengan nantinya feedbacknya mungkin anak kita menjadi santun, Iya. bisa hafal Quran dan segala macam Iya. berbau religion kan. Iya. Terus malah kita dapat terima kayak itu ya shock lah, kaget. Shock, Jadi kepercayaan kita terhadap masuk pesantren itu mungkin jadi menurun gitu. Bukan mungkin, pasti menurun. Pasti menurun Pasti ya? menurun. Pasti menurun ya? Pasti menurun karena gua sendiri mungkin bokap gua dulu pesantren. Iya, cuman mungkin makin kesini ya efek dari smartphone atau ya HP gitu kan. Karena gua sering ngobrol gitu sama orang tua gua ya. Iya. HP itu ini nih konteksnya kita melenceng sedikit Iya. gitu kan. Karena kata emak gua nih orang tua gitu. Nyokap lu? Iya, kata nyokap gue itu ya Ustadz sekarang aja ini nggak semua ya, nggak generalisir, ini Iya. oknum, balik Iya, lagi oke, oknum. oke. Ya Ustadz sendiri aja kan sekarang banyak yang cabul karena apa? Karena HP. Gitu. Jadi pondok pesantren itu bukan tempat yang aman. Ya carilah berita belakangan ini banyak lah ustadz Cabul ya, oknum ya, oknum. Makanya sekali lagi pembahasan kita kali ini bukan Iya. untuk semua pesantren dan semua ustadz. Iya, Ini iya. kita cuma Specifically aja. spesifik oknum dan memang konteks temanya adalah bullying. Nah, bullying itu Iya. kebetulan kita tadi baca itu ada yang di pesantren. Nah, Yes. kita coba angkat itu Iya, nah. tanpa balik lagi tanpa merendahkan pesantren manapun ya, Yes, yes, tanpa merendahkan pesantren Iya. ustadz manapun. Tapi memang sebenarnya mungkin ya Kementerian Agama kita harus berbenah lah. Betul, Kan setuju gua. ini kan ibaratnya dalam naungan gitu kan, dalam Iya, naungan iya. Kementerian Agama kan kalau pesantren itu ya, ah. dan pendidikan juga mungkin karena kan menyangkut pendidikan dan agama. Ya, jadi ya coba diperhatikan hal-hal kayak gitu karena takutnya bakal menumbuhkan bibit-bibit pembuli baru. Iya. Nantinya takutnya Ya, anak yang merasa jadi korban tadi. Iya, korban tadi nih, si korban tadi Udah menjadi senior ya, nih. sebut saja ya anak itu kita sebut aja Mawar lah. Iya. Si Mawar ini udah jadi senior, dia melanjutkan Dendam. studinya di Iya. pondok pesantren itu dan dia punya dendam pribadi. Iya, dendam Wah, gua kalau punya junior Pak, gua kayak ginian lagi. Ini kan sama halnya yang kayak dulu waktu perpeloncoan dimasuk universitas kan. Yes. Nah kayak gitu jadinya kayak dendam-dendam masa dia waktu
orientasi. Iya. Ketika dia udah jadi senior, nah ini kayaknya gue waktunya pembalasan gue nih. Sedangkan Bener. stigma kayak gitu tuh harusnya di negara kita ini udah harus stop gitu. Iya, Udah nggak iya, ada, nggak harus ada lagi hal-hal kayak gitu. Iya, makanya kan ya gimana ya, tempat yang menurut kita safe aja, aman gitu kayak pondok pesantren malah Masih belum tentu kayak gitu. aman. Iya. Iya. Makanya kan ya mungkin ini bisa jadi perhatian khusus ya buat MUI dan ya bukan buat MUI aja. Pokoknya buat Kementerian- institusi, semua Iya. institusi yang berada untuk menaungi hal ini ya. Iya, Kementerian Agama, terus juga pendidikan segala macam. Hak asasi mungkin juga. Iya, itu ya Komnas Perlindungan Anak ya kan, Iya. perempuan dan anak itu, Itu jadi juga. iya. Karena balik lagi nih, bullying. Hmm. Coba kalau misalkan anak itu nggak lapor-lapor, bisa nggak tuh meninggal? Bisa, Menurut lo? bisa. Eh, eh, pasti bisa lah. Jadi maksudnya kayak ya itu namanya sudah, itu apalagi itu kejadian udah bukan sekali lagi ya. Itu Iya. bayangin Udah berkali-kali lah. Iya, berkali-kali. Bayangin psikis anaknya sampai yang tadinya jangan lapor terus sampai sumpah gue udah nggak kuat, gue kayaknya harus ngomong. Itu kan saking depresinya kan, Betul, saking betul. tekanan pressure-nya itu tinggi gitu. Betul. Sama si korban ini. Betul, dan jangan lapor itu, berarti kan si anak itu hak untuk menyuarakan keluh kesahnya, ibarat kata itu Dibungkam kan? dibungkam. Iya. Dan itu bisa berefek panjang tuh buat Iya, dia tuh. betul. Kayak misalkan anak itu nanti gedenya itu nggak mau bersuara, jadi pendiam. Jadi pendiam. Nah itu cikal bakal introvert itu sebenarnya dari situ. dari hak dia iya. yang dibungkam, hak Iya. yang harusnya dia bisa sampaikan, Iya. nggak bisa tersampaikan. Ya justru mulut anak itu harus ditanya. Jadi ini Anabel gue aja nih, Oke. analisa gembel gue aja gitu Iya, ya kan, kayak Anabel namanya ya. Anabel. Jadi anak itu biar dia pinter, smart, cerdas, ekstrovert, berbaur sana sini, Iya. ya biarin anak itu ngomong sepuasnya, terus nanya sepuasnya, jangan malah dibungkam kayak gitu. Ajak komunikasi. Aja komunikasi, intinya Iya. komunikasi itu number one lah. Iya, iya. Dalam parenting lah ibaratnya. Iya. Balik lagi nah kita menanggapi kasus mungkin bukan kasus itu aja, mungkin lu ada contoh kasus lain soal bullying. Iya, kemarin gue sempat lihat juga ya. Ini bahkan deket masih dalam lingkup rumah gue ya. Itu salah satu tempat di daerah Jakarta juga, itu ada siswa kelas 4 SD atau kelas 5 SD itu jatuh. Nah, kronologinya itu kalau nggak salah, yang gue denger dan yang gue baca itu, jadi si siswa kelas SD ini tuh lagi ada case nih sama temennya nih, ceritanya nih. Case sama temennya, setelah itu dipanggil lah ke ruang guru untuk disidang. Maksudnya untuk kamu tuh kenapa? Kamu tuh kenapa? Yang si bunuh diri jatuhnya ya? Nah, itu kalau dari blog yang gua cari tahu tadi itu masih dalam penyelidikan. Oh, Tapi nggak tahu nih, investigasi. iya. Tapi nggak tahu nih video ini publish udah ada hasilnya apa belum. Yes. Gua belum tahu. Nanti bisa dikoreksi sendiri teman-teman ya. Yes. Nah, intinya tuh kayak gitu. Jadi itu sebagai tadi siswa itu dua. Bayangin anak SD udah punya konflik apa sih, J? Maksudnya kayak iya, terus akhirnya dibawa ke ruang guru. Nah, di ruang guru itu katanya si salah satu si SR ini kayaknya Dimediasi lah ya. Iya, dimediasi. Kayaknya apa namanya? Singkatan namanya itu SR. Apa sih nama? Kalau singkatan nama tuh? Inisialnya tuh SR yang sekarang udah meninggal. Nah, itu dimediasi, setelah itu suruh balik ke ruang guru, ke ruang kelas. Nah, ini malah diem diri di toilet tuh. Nggak balik-balik. Nggak balik-balik. Harusnya dia udah ke ruang kelas lagi untuk pelajaran lagi tuh. Nah, udah nggak lama dari itu, tiba-tiba udah huru-hara si wali kelasnya ini udah dapat info kalau si anak itu udah terjun dari lantai 4. Berarti depresi gitu ya? Depresi. Nah, Itu sebenarnya dia itu kenapa? Itu kan tadi lu belum jelasin ya di awal. belum. Oh iya. Nah Jadi, itu dia itu dibully kah? Atau kenapa? Apa dia karena dimarahin? unsur bulinya tuh kayaknya ada. Unsur bullyingnya tuh ada. Tapi kalau SR ini berarti SR ini nih, si SR ini. si SR ini belum tentu gua benar dan juga belum tentu gua salah. Ini gua cuma benar-benar dari mulut Berita, ke mulut, berita. ya mulut Ya. dari mulut ke mulut, karena emang kebetulan deket dari rumah gua. Jadi ceritanya Tapi ini ada berita konkretnya juga kok. Iya, Nanti bisa. kita bakal lampirin Oke. ya. Jadi ceritanya itu si SR ini itu sering ngebully, katanya sering ngebully temen-temennya lah. Oh malah si SR ini tukang bully. Tadinya itu tukang bully. Nah,
sampai akhirnya ada titik balik, mungkin capek nih yang dibully nih, Oke. ngelawan, Dibalikin berarti sama teman-temannya sama lah. teman-temannya. Aduh, gua capek nih, mungkin Gua akhirnya dibully mulu nih, gua balikin lah gitu. iya. Ya kan. Nah ternyata pas si tukang bully ini dibully, nggak kuat ya. Jadinya kalau si SR ini kan ngebully orang, orangnya nerima lah. Oke. Nah ini ganti dibalik, si SR ini dibully, jadi malah jadi berantem gitu. Jadi ya berantemnya itu akhirnya ya itu tadi, jadi SR-nya jadi tiba-tiba ngerasa depresi terus ya itu tadi. Nah gini, ini salah satu contoh juga kalau kita itu nggak boleh ngejudge nih siapa yang salah tanpa kita tahu sebenarnya nih sumbernya siapa sih. Alurnya. Malah korbannya ini orang yang bunuh diri ini malah dia pembulinya Bisa jadi. kayak sumber masalah utama. Iya, Nah, kita nggak bisa juga ngejudge bahwa dia itu korban atau pelaku. Nah ini biar orang yang berwenang aja lah yang Iya, menentukan iya. bahwa dia korban atau pelaku gitu. Iya. Tapi dari kasus ini kan berarti kita tahu bahwa si SR ini Iya. awalnya suka ngebully teman-temannya nih. Bener kan? Iya, iya. Awalnya suka ngebully teman-temannya. Nah setelah itu teman-temannya melakukan perlawanan lah Iya, ibaratnya. ibaratnya gitu. Kayak wah gue nggak bisa tinggal diem nih, Iya, iya. ya kan. Ya, akhirnya dibalas lah sama teman-temannya. Nah mungkin si SR ini tipe-tipe tipe-tipe pemberontak lah gitu ya Iya. kan, ya bocah yang bandel banget atau bukan bandel sih sebutnya, hiperaktif gitu. Hiperaktif. Jadi dia pas dibalas sama teman-temannya dia nggak tinggal diem, Nggak terima gitu. nggak terima lah. Iya. Akhirnya konflik lah, Terjadi konflik. terus dipanggil lah ke ruang guru. Betul. Nah di situ kan harusnya mediasi kan harusnya jadi ada titik temu kan. Iya. Nah SR mungkin SR ini ngerasa kayak jadi sakit hati gitu mungkin ya. Jadi Iya. jadi depresi balik lagi Iya, mental. ya, kita nggak tahu ya apa yang dibilang sama gurunya itu mungkin berpengaruh juga karena Oh iya, gue bisa waktu jadi. kecil gue pernah dipanggil lah sama guru BK karena tawuran waktu itu, tapi guru BK itu nggak nyalahin gue, jadi nyalahin secara halus, lebih ke mendidik, tapi kita nggak tahu nih apa yang gurunya sampaikan. Iya, Bisa jadi gurunya ngasih perkataan yang Nyakitin hati si SR ini tadi. atau bikin kepikiran Iya. gitu. Kayak misalkan gue waktu itu pernah dengar kata-kata, cuman bukan dari guru gue sih, Iya. kalau nggak salah dari temen gue atau dari apa ya. Ya kayak gue kan ya ini out of topic sedikit. Iya, oke. Gue tuh sekarang kan bisa nge-freelance foto, video itu Asik. dari dulu SMP gue pernah dibilang gini, ya kan, temen gue punya kamera, gue cerita waktu itu lagi wisudaan Iya. temen gue punya kamera, gue disuruh foto, gue nggak ngerti tuh ya kan, kelas 9 gue ingat, kelas 9 dibilang, lu ya kan nggak bisa foto, udah nggak usah gitu ya kan. Iya, sakit hati tuh. Sakit hati. Nah mungkin sakit hati gue berbuahnya motivasi. Iya, iya. Beda sama orang sakit hati berbuahnya depresi. Iya, outputnya berarti. ya? Outputnya. Nah itu gimana orang sekitarnya Bisa ngerangkul, nge-treat ya, nge-treat. nge-treat, ngerangkul si yang tadinya sakit hati ini bisa berbuah hal lain gitu. Iya. Jangan hanya depresi Iya gitu betul. kan. Nah itu ada lagi contoh satu lagi, temen gue ditanya tujuan hidup lu buat apa, ya kan? Temen gue jawab, ya kan, Set, belum tahu pak, lu nggak bakal sukses lu kalau kayak Digituin? gitu. Iya kayak gitu kan, itu sama guru gue ya. Iya, iya. Mungkin kalau temen gue outputnya itu jadi depresi, mungkin dia bisa Gila ya, kali bisa mungkin. gila, Iya. stres dibilang kayak gitu sama gurunya. Nah tapi alhamdulillah teman gue punya circle yang baik lah, jadi Motivasi. gitu. Nah ini kita balik lagi ke tadi, nah kita nggak tahu nih apa yang diomongin gurunya. Iya, Mungkin benar. harusnya dimediasi sama guru. Dan wali dan orang tua mungkin. Iya mungkin harusnya Iya. ngajak orang tua juga. Dan itu juga terlepas dari mungkin emang si SR ini di rumahnya problemnya kayak gimana. Kita juga nggak tahu. Kita Tapi itu nggak kan tahu. ada unsur dan aspek lain kan. Ya aspek lain dari orang tuanya lah, Iya mungkin lingkungan dari terdekatnya. lingkungan rumahnya seperti apa. Nah itu akan kita bahas di episode selanjutnya tentang mental health aja ya. Iya, mental Jadi health. kesimpulan dari bullying ini adalah mungkin stop lah. Maksudnya bullying Iya. ini udah kolot banget, udah kuno, dan kalian yang masih ngelakuin bullying itu benar-benar norak. Ya, apalagi ya buat ya siapa tahu di sini ada bocil-bocil SD, SMP, SMA, ya udah stop lah. Iya, iya, Nyebut-nyebut nama orang tua itu udah nggak zaman sih. Itu zaman gua Jangan iya, kecil. maksudnya udah gitu. Kita tuh namanya seiring berkembangnya zaman tuh ya harus ngikutin zaman. Iya, iya. Jangan hal-hal yang negatif tuh malah tetap harus dipertahanin gitu. Ya lu bercanda boleh lah, bercanda boleh.
main apa ya, bercanda boleh, terus Ejek-ejekan mah ejek-ejekan nggak masih masalah, nggak masalah lah ya tapi jangan namanya. sampai nyakitin hati orang. Nah itu Kita harus jaga perasaan orang juga. ya, jadi itu kesimpulannya aja ya dari topik kita episode kali ini. Ya, Bullying. pokoknya kesimpulannya adalah stop bullying, entah kapanpun dimanapun stop bullying. Iya. Kalau ada orang yang ngebully atau dibully, itu coba kita tegur. Ya, tegur dan ya kalau bisa Kasih- laporin iya, kalau bisa, laporin. kalau misalnya emang udah terlalu kalian kebangetan nih, udah laporin aja, jangan ngerasa kalau kalian mungkin jadi diancam kan, Iya. jadi diancam. Nah itu jangan sampai ngerasa terancam itu, kalian tetap harus menyuarakan kalau misalnya kalian tersakiti gitu atau dibully kayak gitu, karena efeknya tuh bakal kemana-mana teman-teman, Iya, percaya itu. bisa sampai berkelanjutan. Bisa berkelanjutan gitu. Jadi kayak gitu kesimpulan dari kami. Apabila mungkin ada salah-salah kata dari kita Yes. kita ucapkan pada episode kali ini, kita mohon maaf. Nanti kita akan beberapa link kita akan cantumin di bawah untuk validasi tentang Beritanya. berita yang kita angkat pada hari ini. Jadi terima kasih teman-teman. Stay healthy teman-teman semua. Jangan kemana-mana. Tetap di Warawiri. Weh. Udah. Ya.